Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat. Tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran Wakil Presiden ditanyakan, misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif, tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi Wakil Presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya
waktunya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan dari dekat wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi wakil presiden itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di channel Arahnet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik ataupun menghebohkan publik tentang sidang pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video tadi kita sangat melihat dan kita telah puas dalam melihat cuplikan video itu tentang pemakzulan anaknya Pak Joko Widodo. Teman-teman, di sini kita lanjutkan dan kita teruskan di sini. Jadi di sini teman-teman kita lihat bagaimana kelanjutan dari cuplikan video ini. Kita lihat bagaimana pendapat-pendapat dari teman-teman kita para netizen tentang cuplikan video ini. Nah, menurut saya tentunya di sini juga apa yang menjadi harapan-harapan dari masyarakat ataupun netizen-netizen Indonesia, tentunya itulah yang akan menjadi harapan kita bersama tentang cuplikan video ini. Ya, di sini teman-teman disampaikan di sini. Ini baru hebat, lebih bagus segera dimakzulkan, ngabis-ngabisin uang negara buat orang-orang yang berguna negeri kalau dipimpin oleh Fufu Fafa. Nah, teman-teman, artinya di sini ketika kita melihat pendapat dari teman-teman kita netizen tentang cuplikan ini, artinya mereka mendukung ya jika seandainya si Wapres Gibran ini dimakzulkan. Karena katanya di sini Wapres yang pelongo-pelongo ataupun tidak berkualitas dan tidak berkapasitas. Nah, teman-teman semua, di mana juga kita lihat Wapres Gibran ataupun Wapres negara Republik Indonesia yaitu si Gibran Rakabuming Raka, ketika kita melihat dan menilai ya, benar-benar meneliti Gibran ini memang benar dia sebagai Wapres negara kita, negara Republik Indonesia, tetapi menurut penilaian kita, Wapres Gibran ini sepertinya pelongo-pelongo yang sering dikata-katain oleh para netizen masyarakat Indonesia yang katanya Wapres yang pelongo-pelongo, yang tidak berkualitas, tidak berkapasitas ataupun tidak berpengalaman tinggi. Nah, sering kita lihat di sini banyak sekali masyarakat ataupun netizen memberikan suatu pernyataan katanya di sini Gibran ini tidak layak ataupun tidak pantas memimpin negara kita sebagai Wapres negara Republik Indonesia karena katanya di sini pemikiran ataupun pendidikannya kurang katanya ya. Nah, di mana juga teman-teman kita lihat dari beberapa cuplikan video dari kemarin kita melihat bahwasanya Gibran ini katanya terjadi dalam suatu masalah juga dalam hal kasus ijazah palsu, di mana juga si Gibran ini sama seperti Pak Joko Widodo, mereka berdua sama-sama mempunyai kasus tentang kasus ijazah palsu. Nah, itulah sekarang yang membuat negara kita menjadi heboh karena yang bermasalah dalam kasus seperti ini bukanlah orang-orang seperti biasa, namun ya orang-orang yang mempunyai jabatan tertinggi dalam negeri kita sebagai mantan presiden dan sebagai wapres negara kita yang sekarang ini seperti Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, tentunya di sini juga banyak sekali permintaan dari rakyat ataupun masyarakat Indonesia dari para netizen. Mereka ingin sekali jika seandainya Wapres Gibran ini dimakzulkan ataupun dicopot dari Wapres. Nah, kita tidak tahu juga bagaimana apakah dari cuplikan video tadi benar-benar Gibran ini benar dicopot ataupun Gibran ini dilepas dari Wapres, kita tidak tahu. Dan tadi kita telah melihat banyak sekali para DPR purnawirawan TNI dalam hal sidang kasus ijazah Gibran ini ataupun sidang
pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman juga di sini, kenapa seperti ini kita lihat banyak sekali pernyataan dari para netizen. Kita melihat satu persatu dari pendapat mereka, seakan-akan mereka itu menilai buruk ataupun seakan mengkritik Gibran ini. Mereka ada suatu pernyataan ataupun penilaian yang buruk terhadap Gibran ini. Nah, tentunya di sini kita bisa melihat kenapa mereka mempunyai suatu penilaian ataupun pernyataan seperti itu. Berarti kita bisa melihat mungkin saja mereka sudah tidak sudi jika seandainya ataupun tidak mau jika seandainya negara kita ini dipimpin oleh seperti Wapres Gibran, seperti Gibran ini. Mereka tidak sudi jika seandainya yang menjadi Wapres negara kita seperti Gibran. Kenapa? Katanya Gibran itu mereka bilang yang pelongo-pelongo ataupun lain yang ditanya dan lain juga yang dijawab. Artinya bisa membuat negara kita menjadi malu dengannya punya Wapres seperti Gibran ini. Nah, bagi teman-teman semua juga yang tidak mau dengan Wapres Gibran, jadi jadikanlah ini sebagai suatu pengalaman ke depannya jika ada suatu pilpres ataupun pilihan umum tentang pemilihan presiden. Jadi silakan mari dari sekarang melihat dan menilai bagi siapa saja orang-orang yang mampu dalam hal menjadi sebuah pemimpin ataupun memegang sebuah jabatan yang tertinggi dalam negeri. Jadi silakan dari sekarang menilai, jangan nanti pada saatnya terdesak-desak. Artinya memilih bagi siapa saja yang ada di hati ataupun karena terpengaruh dengan teman-teman kita para netizen Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya dari sekarang juga kita bisa telah memilih siapa saja yang bisa kita lihat. Dari sekarang, kita melihat siapa saja orang yang dapat mampu, yang berkualitas dan berkapasitas. Artinya, pemikirannya tinggi, berpengalaman luas, ataupun mempunyai wawasan yang lebih tinggi, sehingga ke depan jika seandainya menjadi suatu pemimpin dalam negara kita, bisa menjadi pemimpin yang menjadi teladan, menjadi contoh dalam negara kita. Makanya dari sekarang mulai untuk melihat dan menilai dan mencari-cari orang siapa yang dapat dan yang mampu memegang kekuasaan tertinggi dalam negeri kita ini. Jika seandainya tidak ada yang mau seperti Wapres Gibran Raka Buming Raka ini. Nah, teman-teman semua di mana juga, tentunya yang kita harapkan dalam negara kita itu kita mau negara kita menjadi lebih maju selangkah ataupun memiliki suatu kemajuan dalam negeri kita, karena memang itulah cita-cita negara kita untuk membuat negara kita menjadi lebih maju ke depan. Itulah yang menjadi cita-cita utama bangsa dan negara kita. Jadi mari kita bersama-sama dalam menunjukkan ataupun menggapai cita-cita bangsa dan negara kita. Jadi masalah-masalah seperti ini silakan untuk diselesaikan seperti kasus jasa palsu Pak Joko Widodo, begitupun dengan sidang-sidang seperti pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka, supaya cepat untuk diterselesaikan. Karena jika seandainya kasus-kasus ini tidak akan diselesaikan, bakal lama-lama negara kita menjadi ataupun tidak akan maju karena sudah terpengaruh dengan kasus ini dan di situ-situ terus dan tidak bisa menyelesaikan kasus ini ataupun tidak ada kemajuan dengan negara kita. Nah, itulah yang kita harapkan bersama, karena dalam negeri kita ini juga teman-teman, sudah ada aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam negeri kita yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi tidak boleh ada seperti masalah-masalah ini. Jadi buat para penegak hukum, jangan sering pandang bulu Jangan melihat dan menilai orang. Dari biarpun dia itu masyarakat biasa, masyarakat miskin, aturan tetap berlaku baik juga dengan orang yang berjabat seperti presiden kita, mantan presiden seperti Pak Jokowi, begitupun juga dengan Gibran Raka Buming Raka. Jangan hanya aturan ataupun norma yang berlaku dalam negara kita hanya berlaku dengan orang miskin, tapi tidak boleh harus adil dalam menegakkan suatu aturan dalam negara kita. Aturan itu tidak boleh pandang bulu, karena memang itulah dasar dari berdirinya negara kita. Tidak ada istilah pandang bulu ataupun menilai-nilai orang dari suatu jabatan ataupun jabatan-jabatan. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI, harga mati.